Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku, bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak. Jokowi di pertama pemerintahnya. Ini adalah kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini disengaja atau memang diciptakan kontroversinya? Ya. Kalau saya melihatnya adalah dari sisi apa? Ini tidak terlepas dari kecepatan Jokowi memecat Anies Baswedan pada periode pertama pemerintahnya sebagai Mendiknas atau Mendikbud pada hari itu, karena seluruh hari ini ada Mendikti segala macam, hari itu satu digabung semuanya menjadi Mendikbud gitu kan, artinya pendidikan. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari benang merah tersebut gitu kan. Nah, berikutnya itu langkah yang pengamanan menurut kami, atau menurut saya itu kan langkah pengamanan untuk mengamankan persoalan mengenai ijazah. Apalagi juga Anies adalah seorang tokoh di UGM, yang kemudian di irisan berikutnya ada Pratikno selaku juga yang juga rektor di UGM, yang kemudian menjadi sama-sama tintang untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden. Nah, itu stressing pertama. Berikutnya adalah kenapa ini kontroversi yang akan terus bergulir sampai 2029. Ini kalau kita bisa baca sedikit agak lebih membaca situasi politik hukum yang sedang bergerak hari ini. Ini sorotan kemarin sebelum ijazah Jokowi ini menjadi panas, orang seluruh menyorot Gibran. Gibran luar biasa betul disorot oleh publik dengan segala tingkah pergerakan dan segala macamnya dari selaku wapres. Nah, tiba-tiba isu tentang ijazah muncul demikian masifnya, dan kemudian tiba-tiba Jokowi melakukan perlawanan yang luar biasa juga. Nah, kita melihat ini ada pergeseran pendulum untuk memecahkan pikiran dan atau fokus masyarakat untuk menguji terhadap kapasitas dan kredibilitas seorang wapres. Nah, sebagai seorang yang telah melahirkan tanda kutip anaknya menjadi wapres, ya, saya melihat Jokowi punya kepentingan besar untuk menyelamatkan skoci yang sudah ditanamkannya, yang sedang hari ini berlabuh bersama pemerintahan. Ya, skoci itu harus diambil lagi dan kemudian dia kendalikan lagi sebagai tanggung jawabnya kepada Nyonya juga, supaya Nyonya senang hatinya. Ini bahasa apa ya? Nyonya senang hatinya untuk supaya pergeseran persoalan Gibran bergeser kepada Jokowi. Itu statement dan kemudian step kedua itu kan dari proses ini. Nah, berikut ini maksudnya apa nih? Dari isu menyorot Wapres Gibran sekarang ke bapaknya. Ini pesan atau poin yang ingin disampaikan apa kira di? Poin yang disampaikan ini adalah ini untuk menarik supaya perhatian tidak lagi ke Wapres gitu, kepada persoalan kredibilitas dan kemudian uji sahih juga terhadap keabsahan, karena pergeseran TNI
dari Purnawirawan kemarin itu mengeluarkan rekomendasi itu luar biasa. Karena artinya orang-orang yang merekomendasikan adanya pemecatan dan pemakzulan terhadap Wapres itu yang kemudian adalah berada pada kubu-kubu orang-orang yang ibaratnya memiliki kuasa juga, walaupun sudah Purnawirawan tapi memiliki kuasa, dan itu identik dengan negara-negara luar, itu identiknya tanda kutipnya seperti kudeta gitu kan, tapi kudeta terhadap bukan terhadap presiden tetapi terhadap Wapres gitu kan, untuk diapakan, artinya untuk digeser posisinya, dan itu langsung dimintakan kepada Prabowo dan juga kepada MPR. Nah, pendulum ini harus ditarik cepat. Artinya kita tidak bisa melepaskan strategi pemerintahan atau cara politik Jokowi selalu membuat gimmick-gimmick politik, ya, gimmick-gimmick politik, dan kemudian juga kalau saya memberikan pembahasannya adalah pemerintahan Jokowi itu dibangun dengan tematik, sistem politik tematik. Jadi setiap hari itu harus ada tema terus, setiap saat itu harus ada tema terus, sedangkan tema yang sebenarnya itu tuh akan kabur dengan persoalan tema-tema baru yang dibuat itu kan, itu analisisnya. Nah, lanjut kepada persoalan apa hari ini sesuai dengan pertanyaan Bang Nasrian tadi, bahwa baik ya, sebelum sampai ke pertanyaan situ, ini menarik. Artinya ini yang diangkat isu ini adalah salah satu upaya gimmick yang diciptakan oleh geng Solo setidaknya untuk melupakan kasus-kasus besar yang lain. Kira-kira seperti itu. Betul. Nah, itu dia. Artinya kalau ini isunya sengaja dibalikan ke Jokowi, artinya secara keabsahan atau keotentikan ijazahnya artinya tidak persoalan berarti, sehingga dia berani untuk memasang badannya sebagai tumbal untuk diserang gitu. Oke. Nah, baik. Kenapa tadi saya menyampaikannya bahwa ini kontroversi akan bergulir terus dan tidak akan selesai sampai 2029. Ya, kenapa? Karena Jokowi akan memainkan peranannya terus untuk menerus supaya nilai elektrikitasnya dan kemudian perannya terus muncul di publik gitu kan. Kenapa? Supaya tetap jadi hot issue, betul, topik, jadi hot issue dan topik, karena memang itu apanya. Selama ini 10 tahun itu dia bertahan di situ. Apa itu jadi dipersilahkan terus dilakukan seperti itu? Makanya Pak Jokowi melapor ke Polda. Nanti kan pasti diuji. Ini kami katakan di sini pasti diuji kan, apakah yang fitnah itu benar-benar fitnah atau enggak. Kalau seseorang dikatakan melakukan fitnah, artinya kan ada versi benernya juga kan? Betul. Ya itu kita lihat nanti. Apakah memang perlu pendalaman, kan selalu dari versi Mas Roy dan kawan-kawan, ya nanti harus disita, nanti harus ini. Ya itu kan kita masih prematur nih, kita masih di penyelidikan, tapi sudah ngomongin penyidikan. Tapi dalam rangka memenuhi laporannya Pak Jokowi, dan untuk membuktikan bahwa ini fitnah atau tidak, artinya ketika diperlukan oleh pengadilan untuk melihat ijazah dan menjadikan barang bukti, Pak Jokowi bersedia. Siap. Itu the moment kita melapor, itu kami nggak siap. akan sampai. Kenapa begitu? Ya karena sudah bisa memprediksi. Bukan, karena momennya nggak ada. Jadi nanti harus diingat, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah pembuktian ijazah itu ketika nanti ada ahli-ahli yang kemudian bisa mana. Ketika kasus di Polda Metro, Mas, itu harus dilihat, itu tuduhannya adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Nanti tiba-tiba sudah ada misalnya hasil dari Barreskrim itu mau dipakai misalnya, atau mau diulang, itu bagus, harusnya diulang, ya itulah. Tapi tiba-tiba kan sudah ada kesimpulan itu. Jadi nanti Dr. Resmond, saya, kemudian Dr. Tifa itu sudah tidak duduk lagi sebagai ahli, tapi didudukkan jadi tersangka atau terdakwa. Oh, maksudnya Anda sudah siap masuk nih ceritanya? Loh, enggak. Ini kalau lihat jalan ceritanya kan kok bisa begitu. menduga Mas akan seperti itu? Loh, kan mekanisme dalam pemeriksaan kan kayak gitu. Berarti nggak percaya pada mekanisme hukum kita? Bukan, itu justru karena percaya mekanisme hukum. Nantinya begitu. Kalau kemudian yang dibutuhkan itu adalah ketika Pak Jokowi yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa. Berarti tendensinya menersangkakan Pak Jokowi dong? Ya sama kan, tendensinya kan juga menersangkakan kami kan. Para peneliti, para peneliti yang kan dikriminalisasi kami. Kriminalisasi loh katanya. Ini yang perlu kita luruskan dulu, Mas, bahwa tadi benar cara alur pikirnya sudah betul sekali, bahwa bayangkan seorang warga negara Indonesia yang tidak melakukan suatu tindak pidana karena penyelidikan sudah dihentikan, mau dipaksakan harus duduk di kursi tersangka, itu bagaimana? Nah, kalau Pak Jokowi melaporkan, kita sama sekali nggak pernah ngomong Mas Roy duduk kursi tersangka, Mas Roy nanti akan disidang dan lain-lain. Kita kan hanya bilang Pak Jokowi melaporkan bahwa dia didiskreditkan dan merasa diduga difitnah dan dicemarkan nama baiknya. Dan perlu dibuktikan. Dan kalau ternyata terbukti ada upaya itu benar, maka pelakunya harus menanggung risiko, Kong. Dan itu kami serahkan ke kepolisian. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai disidang?
Nah ini jadi pertanyaan berikutnya kan, apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu ya jangan yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik. Bahwa sebenarnya asas hukumnya semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya. Seperti sertifikat tanah, Mas. Kalau bayangkan kita bawa-bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu, saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Berikutnya pemirsa, kasus dugaan penyebaran hoaks menjerat Aiman Wicaksono masuk ke babak baru. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena, Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Satgas Segakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi, Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak? Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Dr. Rismon itu memang luar biasa sekali. Apa luar biasanya? Yaitu meneliti hal-hal yang terkait dengan bagaimana ketika citra Jokowi itu harus direndahkan, harus dihina dan sebagainya. Melalui apa? Dia juga survei atau silaturahmi ke kepala desa saat KKN-nya Jokowi, ya enggak? Atau juga beliau survei silaturahmi dengan dosen akademiknya Bapak Jokowi, Pak Kasmujo. Lalu kemudian beliau juga survei ke dusun di mana tempat KKN-nya Pak Jokowi saat menjadi mahasiswa. Wow, luar biasa meneliti. Beliau ini seorang ahli katanya, tetapi kemudian meneliti dengan hal-hal yang gitu, yang tujuannya memang tiada lain, yaitu membuat kegaduhan. Apa? Menyerang secara pribadi, menghina dan sebagainya, atau memprovokasi, ya enggak? Wah, itu luar biasa, seorang ahli. Matching enggak sih kira-kira? Teman-teman, ini juga ada hal yang luar biasa dari beliau ini. Apa? Ketika kemudian pihak UGM itu menyatakan bahwa Jokowi itu kan lulusan daripada UGM, kemudian skripsinya juga asli, tetapi beliau seorang ahli juga tidak mempercayai. Lalu kemudian penyidik Kabareskrim menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dibilang identik dengan ijazah kawan-kawannya yang seperjuangan, yang satu yang sealma mater juga, tetapi beliau juga menyangkalnya, tidak percaya. Beliau memilih bahwa survei ke lokasi itu adalah merupakan sesuatu yang benar, walaupun kebenaran juga dipertanyakan. Apa hal yang dipertanyakannya? Misalkan ketika beliau itu bersilaturahmi kepada kepala desa perempuan, ya, di mana kepala desanya kan sudah tua. Kepala desanya itu mengatakan bahwa saat tahun 80-an itu lupa, tidak ingat, kira-kira begitu. Tetapi pernyataan lurah yang menyatakan tidak ingat itu kemudian di frame atau digoreng kembali bahwa ternyata katanya, ya enggak, menurut kepala desa katanya bahwa saat tahun segitu itu tidak ada yang KKN, apalagi yang bernama Joko Widodo. Wah, digoreng, ditambahkan, ya enggak, luar biasa kan? Apakah ini seorang ahli yang memang bisanya menambahkan? Akhirnya adalah ketika menambahkan, timbullah kegaduhan, timbullah kemudian keonaran, timbullah kemudian fitnah, ya enggak, framing secara personal dan sebagainya. Itu juga
Kemudian misalkan ketika awal Pak Jokowi menyatakan bahwa dosen pembimbing saya itu adalah Pak Kasmujo, beliau tidak mengatakan juga dosen pembimbing skripsi, tidak mengatakan itu. Dosen pembimbingnya, saya juga pernah kuliah kira-kira. Ketika saya menyatakan dosen pembimbing saya banyak, ada dosen akademik, ada dosen pembimbing skripsi, ada dosen pembimbing munakosa dan sebagainya. Itu kan semua ada. Nah, yang dinyatakan Jokowi itu adalah dosen pembimbing dalam arti general, tetapi kemudian ditambah-tambahkan seakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. Ya enggak, itu kan ditambahkan. Akhirnya adalah fitnahnya apa yang di frame itu apa? Bahwa ternyata katanya Jokowi itu bohong, katanya Pak Kasmujo tidak merasa bahwa dia adalah pembimbing skripsinya. Yang ada adalah pembimbing akademiknya. Itu kan membuat kegaduhan lagi, itu kan membuat keonaran atau fitnah lagi. Kan luar biasa ini seorang ahli ini kan, Masya Allah luar biasa. Kemudian ketika ia ini survei, misalkan di tempat atau dusun, tempat di mana Pak Jokowi itu survei, ya enggak, atau KKN saat itu, nah dinyatakan katanya oleh warga itu tidak ada yang namanya Pak Jokowi dan sebagainya. Apakah di antara semua dusun itu warganya itu tahu saat itu? Enggak. Tidak semua, apalagi misalkan yang muda-muda yang ditanya, yang menyatakan saat tahun 80 ya nggak tahu kira-kira, tetapi kemudian mengeneralisir ya enggak, bahwa katanya orang tersebut saat diwawancara tidak mengenal Joko Widodo, tidak ada nama Joko Widodo saat KKN saat tahun 80-an dan sebagainya. Itu kan mengeneralisir masyarakat, padahal tidak semua masyarakat saat itu tahu. Yang tahu adalah saat yang berumuran sajalah ya kira-kira gitu, yang muda-muda yang nggak tahu lah. Itu artinya bahwa ini yang luar biasa sekali dari Bapak Rismon itu, karena beliau seorang doktor, bahwa beliau juga seorang ahli juga, tetapi kita sebagai orang awam menyatakan kok ahli menelitinya seperti itu. Dasar penelitian skripsi palsu aja kok dasarnya fotokopi, kira-kira begitu. Tidak percaya UGM, tidak percaya kabar reskrim, lalu yang dia percaya adalah apa yang menjadi omongannya saja, walaupun omongannya selalu ditambahkan yang kemudian kita anggap bahwa itu adalah fitnah atau hoax. Yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu itu adalah orang-orang yang tolol, orang-orang yang IQ-nya rendah, orang-orang yang mungkin iri dengki ataupun sakit hati. Anda secara berpikir logika saja, cobalah, yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi siapa? Yang berhak mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi siapa? Kalau misalkan Universitas UGM, dia sudah menyatakan asli atau palsu, itu saja selesai. Kalau UGM menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli, ya sudah selesai. Dia yang berhak mengeluarkan, dia yang menjawab asli atau palsunya. Kalau dijawab sudah asli, ya sudah, wong dia yang mengeluarkannya. Kenapa Anda ribut? Kenapa Anda mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu? Apakah Anda berhak mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi? Yang buat siapa? Anda tidak bisa membuat kok. Anda juga tidak berhak membuat kok, mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, sedangkan yang membuat aja menyatakan asli. Berpikirlah logika. Paham nggak? Dong nggak? Kalau kamu nanti nggak dikatakan IQ rendah. Kalau Anda mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, jelas Pak Jokowi nanti marah, tersinggung, kamu jelas dilaporkan. Kalau dilaporkan marah-marah, nanti nangis-nangis kalau dibui. Makanya jangan menjatuhkan martabat karakter seseorang tanpa ada bukti. Itu namanya fitnah, menuduh, itu juga kena masalah. Makanya belajarlah secara logika, supaya nanti kamu bisa tenang dan kamu tidak akan ada rasa sakit hati atau iri dengki kepada seseorang. Oke, mantap.
Lo nggak, ternyata Tempo akhirnya kemarin dilaporin karena ketahuan bikin berita ngasal. Sumpah ini ngeri banget. Lo bayangin, Tempo, media besar dengan sejarah panjang, akhirnya dipermalukan sendiri sama fakta. Jadi ceritanya Tempo ini bikin berita laporan dengan judul Polos-Polos Beras Busuk. Dan Tempo ini maksudnya mau menyerang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Tapi ternyata berita laporan ini salah guys, isinya nggak akurat dan beritanya itu cuma bentuk opini yang menghakimi. Akhirnya Dewan Pers Indonesia sampai turun tangan dan bilang kalau Tempo udah melanggar kode etik jurnalistik. Pertanyaan besarnya, kenapa Tempo percaya diri nerbitin berita salah dan nggak punya data yang cukup? Agak aneh sebenarnya, media sebesar Tempo yang punya reputasi tapi berani bikin berita ngasal. Apakah Tempo ini sebenarnya cuma alat dari sebuah kepentingan yang lebih besar, atau malah jadi alat para mafia dan koruptor Indonesia? Karena kalau kita lihat kasusnya Marcella Santoso yang kemarin ngaku, yang dimana kalau dia adalah koordinator konten negatif di Indonesia, apakah mungkin ada koordinator lain kayak Marcella tapi yang lebih besar, yang fokusnya jadi koordinator media sama berita negatif di Indonesia? Belum lagi koordinator LSM, SJW di Indonesia. Bisa aja itu semua pakai uang koruptor yang nilainya sampai belasan bahkan puluhan triliun ini. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Mereka, para pembenci dan pengkritik Jokowi, akhirnya dipermalukan oleh dirinya sendiri, bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi atau dilawan oleh keluarga Pak Jokowi, para pendukungnya, bukan, tetapi semuanya terbongkar dengan sendirinya. Bagaimana mereka bekerja? Ya, kita melihat bagaimana kasus media Tempo yang ternyata mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ternyata ujung-ujungnya ya masalah duit, cuan. Bagaimana media tetap bekerja karena perlu pendanaan. Tetapi setelah penawaran proposal mereka ditolak oleh Kominfo, kemudian mereka membuat konten di sebuah podcast bocor alus tentang judul atau temanya adalah Operasi Memoles Citra Jokowi. Benar-benar luar biasa penggiringan opini mereka, narasi mereka bahwa Pak Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan pemberitaan positif selama 10 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Mereka benar-benar menggiring opini masyarakat bahwa di akhir pemerintahan Pak Jokowi terus mencitrakan dirinya sendiri, melakukan operasi besar-besaran untuk bagaimana seluruh jajaran pemerintahan, kementerian, semuanya bekerja untuk memoles citra Jokowi di akhir kepemimpinannya di Indonesia. Ternyata mereka sebelumnya mengajukan penawaran kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi yang melalui Kominfo, supaya Kominfo mau beriklan di media Tempo dengan nilai yang sangat fantastis, miliaran rupiah, untuk bagaimana Tempo menawarkan akan memberitakan bagaimana pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun. Tapi ini ditolak oleh Kominfo. Ya, mereka katanya bahwa kerja di pemberitaan itu berbeda dengan kerja di bagian iklan. Ini juga aneh begitu ya. Karena apa? Setiap media itu selalu punya visi misi. Oke lah, kalau media itu oposisi, maka otomatis seluruh jajaran di media itu, entah itu bagian redaksi, entah itu bagian iklan atau bisnis, itu ya satu visi, bahwa kita sedang mengkritik pemerintah, bahwa kita akan menjadi oposisi pemerintah. Maka ketika mereka bagian iklan tiba-tiba nyelonong ya, mengajukan penawaran ke Kominfo, ke pemerintah, ke Pak Jokowi yang sedang dikritik, ini ya memalukan begitu ya. Iya, harusnya mereka mengajukan proposal, penawaran iklan itu ya ke lawan dari Pak Jokowi atau yang selama ini membenci, mengkritik Pak Jokowi. Silakan ke perusahaan-perusahaan mana yang selama ini tidak suka dengan Pak Jokowi. Nah, seperti itu harusnya ya. Kan jadi aneh nanti kan. Ya, misalkan halaman depan koran Tempo tadi bahwa Pak Jokowi
melakukan operasi besar-besaran untuk bagaimana memoles citra Pak Jokowi di akhir masa pemerintahannya begitu ya. Terus di sana menggiring opini masyarakat, ini loh Pak Jokowi hanya pencitraan selama ini. Sebenarnya Pak Jokowi itu gagal dalam memimpin Indonesia begitu. Mereka mengangkat bagaimana kegagalan-kegagalan Pak Jokowi, bukan prestasi Pak Jokowi. Nah, itu di halaman depan begitu ya. Tiba-tiba di halaman berikutnya, meskipun itu dibingkai oleh rubrik advertorial atau iklan, inilah keberhasilan 10 tahun Pak Jokowi. Wah, dengan prestasi-prestasi Pak Jokowi, dengan program-program infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ya, kemudian pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di masa Pak Jokowi. Kan jadi aneh itu pembaca Tempo nanti ya, di depan mengkritik Jokowi, menjelek-jelekan Jokowi, tetapi di halaman berikutnya, di rubrik-rubrik berikutnya, justru menyanjung Pak Jokowi yang luar biasa bekerja untuk Indonesia. Ini kan aneh begitu ya. Harusnya ya perusahaan itu, media itu punya visi misi yang jelas, dan ini berlaku di semua divisi, baik itu divisi pemberitaan atau redaksi, termasuk juga divisi iklan. Ya, nanti juga kita akan melihat bagaimana para pembenci dan pengkritik Pak Jokowi lainnya akan juga dipermalukan. Ya, kita melihat kemarin ada silaturahmi kebangsaan yang dihadiri oleh para tokoh begitu yang benar-benar kritis, benar-benar benci sekali dengan Pak Jokowi. Ada Refli Harun, Amin Rais, Roy Suryo, Faisal, dan kawan-kawannya. Mereka padahal bikin acara sudah berpindah dari tempat ke tempat yang lain ya, karena banyak penolakan. Hotel-hotel banyak yang menolak acara mereka. Ya, mereka nantinya akan dipermalukan oleh mereka sendiri begitu ya. Ya, kayak Amin Rais sekarang kan sudah jadi gelandangan politik ya. Semuanya prediksi dari Gus Dur itu selalu benar. Nanti kita lihat bagaimana yang lain ya akan dipermalukan oleh dirinya sendiri, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Pak Jokowi selama ini diam saja, nggak ngapa-ngapain, nggak membalas mereka, apalagi menyerang balik mereka. Tetapi justru mereka sendiri yang akan dipermalukan oleh sikap, oleh perkataan, oleh tingkah laku mereka sendiri. Ya, ini adalah opini pribadi saya. Terima kasih dan Tempo tak bermoral. Nggak cuma kali ini Tempo menyampaikan jurnalisme kebencian, tapi menurut saya kali ini kita bahas saja. Nggak mungkin Anda memperbaiki dan merawat Indonesia dengan jurnalisme kebencian. Ya, apalagi kebencian untuk sesuatu yang menurut saya nggak ada apa-apanya. Kenapa misalnya segitu takutnya dengan partai yang baru, PSI, ya? Partai yang masih kecil, kemudian judulnya reformasi di korupsi, PSI-nya korupsi, PSI-nya di bagian belakang itu ditulis dengan tinta merah. Apanya yang dikorupsi oleh PSI? Ya, lebih banyak Tempo melakukan sesuatu yang nggak benar, ya, dibandingkan PSI melakukan sesuatu yang nggak benar. Tempo kan bisa aja itu, kemudian ya bikin berita buruk, kemudian datangi orangnya supaya dia melakukan media buying. Ya, atau datang ke Pemda-Pemda untuk dapat iklan Pemda supaya Pemdanya nggak diberitakan buruk oleh Tempo. Itu apa? Jurnalisme dikorupsi atau apa? Jadi yang terakhir itu menurut saya insinuatif terhadap PSI, insinuatif terhadap Pak Jokowi, insinuatif terhadap Bang Jeffrey Giovanni mungkin, insinuatif terhadap Budiman Sujatmiko, terhadap aktivis-aktivis yang mendukung Prabowo. Ya, menurut saya itu sudah sampai pada jurnalisme kebencian. Nggak ada salahnya di sana, tapi di framing seolah-olah itu salah dan penjahat. Jadi kalau nggak sesuai dengan kemauan Tempo, di framing sebagai penjahat. Anda siapa? Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih. TBK berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di
Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation, Fund atau Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Oh, oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, Oh, cuma 25%. Itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Bredel 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%. Lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan pembangunan Jaya, saya lupa. Tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya? Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun kami terima pendanaan MDIF, which is itu kami bukan yang pertama, itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online, itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online, itu udah duluan mereka dapatkan MDIF. Memang MDIF ini mau membantu media agar hidup gitu. Berapa besar mereka punya di situ? Katakanlah dalam nilai ya. 4%. Dan itu kami harus bayar lagi ke mereka ya kan? Dan itu namanya investasi, Pak. Ya biasa di pasar modal kan seperti itu ya. Investasi itu orang datang, oke, kalian butuh apa? Oh, kami kan punya program digitalisasi macamnya. Oke, saya punya investasi ya. Nih, 4% tadi itu. Apa artinya? Investasi, namanya juga orang investasi. Ketika udah 3-4 tahun, dia akan nagih tuh duitnya. Ini investasi saya udah bertumbuh atau tidak. Jadi duitnya nanti dikembalikan kepada mereka. Tapi dengan kalian untung. Ya, maksud saya gini, pada bagian kali itu sih oke ya. Tapi pada kasus yang sedang dibicarakan banyak orang, teman-teman di Tempo bisa memastikannya bahwa agenda-agenda internasional itu tidak. Bagaimana caranya? Nah, itu makanya saya tanya. Iya. Oke, dia punya investasi. Berhubungan dengan siapa sih? Hubungannya dengan manajemen, dengan bisnis. Bukan kan? dengan redaksi ya? Bukan dengan redaksi, jauh banget. Itu mereka harus datang ke saya untuk mempengaruhi. Dan bagaimana caranya? Tidak ada mekanisme. Mekanisme untuk mempengaruhi saya. Bahkan kalaupun saya terpengaruh sebagai wakil pemimpin redaksi, saya akan datang ke rapat. Apa nggak dipanggang nih sama anak-anak ini? Cuma 200 wartawan. Oh, pemimpin redaksinya tuh terpengaruh misalnya gitu. Kalaupun ada mekanismenya. Dan ini tidak ada mekanisme. Satu. Kedua, dia hanya 4%, 45%. Minoritas banget. Bagaimana dia masuk ke situ? Terlalu kecil untuk melakukan agenda-agenda setting itu ya. Daftar blunder podcast bocor alus Tempo, sesatkan publik. Tempo berkali-kali blunder dengan informasi yang meleset. Ini buktinya. Pertama, Juli 2023, Tempo lewat podcast bocor alus politik menuding Erick Thohir memanfaatkan PSSI dan BUMN demi kepentingan politik pribadi. Tapi, apa buktinya? Tidak ada. Tak ada dokumen. Tak ada data konkret, hanya opini liar. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast bocor alus itu melanggar pasal 1, 2, dan 3 KEJ. Erick Thohir meminta hak jawab, tapi Tempo bungkam. Akhirnya, Dewan Pers turun tangan. Hasilnya, Tempo terbukti melanggar kode etik jurnalistik. Kedua, Tempo kembali terbukti salah soal gosip Bahlil Lahadalia. Bahlil juga mengadukan podcast bocor alus politik yang berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia. Tempo menyerang Bahlil dengan tuduhan praktik investasi tidak etis. Tapi, setelah diproses Dewan Pers, Tempo gagal membuktikan tuduhannya. Mereka lagi-lagi dinyatakan melanggar kode etik dan harus memberikan hak jawab. Di rekomendasi di Dewan Pers itu ada 2. Saya adalah harus memberikan hak klarifikasi. Yang kedua, di rekomendasi kita itu adalah harus jujur juga kita. Tempo harus meminta maaf. Iya, betul. Karena itu Dewan Pers merekomendasikan agar kesalahan itu meminta Tempo
meminta maaf atas kesalahan tersebut. Pelanggarannya pasal berapa? Pelanggarannya pasal 1 karena itu tentang akurasi. Ketiga, pada September tahun 2023, Tempo menerbitkan artikel yang diklaim sebagai hasil wawancara dengan Sudirman Said, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, kenyataannya, Sudirman Said tidak pernah diwawancarai oleh Tempo. Setelah protes dari Sudirman Said yang menyatakan tidak pernah diwawancarai, Tempo segera menarik artikel tersebut dan mengakui kesalahan fatal dalam proses jurnalistik. Keempat, Tempo ikut menyebarkan laporan OCCRP yang menuding Jokowi terlibat korupsi dan mereka salah satu media yang ikut membuat voting. Masalahnya, laporan itu sendiri penuh asumsi dan tak didukung bukti kuat, hanya polling yang dibuat. Lagi-lagi Tempo menyebarkan informasi yang membuat publik salah paham. Dari 4 kasus ini, ada pola yang jelas, Tempo terburu-buru menyebarkan berita tanpa verifikasi, tanpa hak jawab, dan tanpa data yang solid.